Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati fillah, para peserta mulassamah Kasyfus Syubhat dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Kasyfus Syubhat setelah beberapa waktu 5 kali pertemuan sempat tertunda atau sempat terselingi. Kita insyaallah mau kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Kasyfus Syubhat. Dan untuk kembali mereview apa yang telah kita sampaikan kemarin, beliau dalam kitab ini beliau menyampaikan muqaddimah sebelum beliau menyampaikan poin-poin penting yang merupakan syubhat-syubhat dalam perkara yakni tauhid dan syirik. Dan syubhat itu bisa berkaitan dengan akidah dan juga bisa berkaitan dengan yaitu ahkam, sehingga syubhat bisa, kerancuan ini bisa berkaitan dengan yaitu masalah-masalah akidah tauhid dan juga bisa berkaitan masalah ahkam. Contoh masalah-masalah yakni akidah ya yang akan kita bahas nanti. Kitab ini adalah kitab yang berusaha untuk menjelaskan kepada kita beberapa syubhat yang berkaitan dengan perkara yakni akidah. Ada syubhat berkaitan masalah ahkam, contohnya adalah orang yang mereka menghalalkan riba dengan membawakan ayat yang sifatnya umum atau mutasyabih dan meninggalkan ayat yang muhkam. Ini adalah masalah ahkam, masalah riba. Dan kita sangat perlu untuk membahas tentang masalah ini, yaitu menyingkap beberapa syubhat. Terlebih kita hidup di zaman yang memang banyak sekali berbagai macam jenis syubhat yang bertebaran di tengah-tengah kita. Dan tentu sesungguhnya belajar kitab Kasyfus Syubhat ini seharusnya telah kita awali dengan kita belajar al-usul ats-tsalatsa, belajar al-wajibat, belajar kitab tauhid, belajar ini akidah wasitiyah atau lumatul i'tiqad, sehingga kita telah memiliki dasar-dasar yang cukup berkaitan dengan pembahasan kitab Kasyfus Syubhat. Dan kita telah sampaikan di majelis kita juga beberapa kitab yang ada, walaupun dalam formula sama ini kita kemarin pertama telah sampaikan kitab tauhid, kemudian kita telah sampaikan juga yang di kitab yaitu Lumatul I'tiqad, dan sekarang kita pindah kepada ini Kasyfus Syubhat. Beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan telah kita bahas bahwasanya kalimat ini adalah mencontoh Allah, mencontoh Rasulnya, mencontoh para ulama salaf yang biasa mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan juga dengan tujuan untuk lil isti'anah dan litabaruk, untuk memohon pertolongan kepada Allah dan untuk menginginkan keberkahan daripada yakni tulisan yang beliau sampaikan atau setiap pekerjaan perbuatan kita. Kemudian yang kedua, beliau mengawali mulai masuk dengan menyampaikan kalimat doa sekaligus pengajaran. I'lam rahimakallah, ketahuilah yang semoga Anda senantiasa dalam rahmat Allah SWT. Ini adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan beliau menggabungkan antara taklim dan doa, di mana ilmu itu atau pengajaran, proses belajar mengajar itu tegak di atas yaitu kasih sayang, di mana seorang guru seandainya dia memiliki rasa rahmah, sikap rahmah, kasih sayang kepada para santrinya, para mat'unya, ini orang yang mereka dakwai. Demikian pula para siswa, para santri, para mat'u, hendaknya dia betul-betul juga mendasari yakni belajarnya itu bahwa ilmu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia cari sebanyak-banyaknya karena terbukanya keluasnya pintu ilmu.
akan semakin terbukanya luasnya pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belum menyebutkan tentang beberapa muqaddimah yang akan mengantarkan kita kepada pembahasan hakikat tauhid. An-Nadiyah tauhidah wa ifradullahi bil ibadah. Ini adalah menjelaskan tentang hakikat tauhid. Apa itu definisi unit tauhid, dan telah kita lalui bahwasanya tauhid itu adalah ifradullah fi haqqi, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala berkaitan dengan haknya Allah Ta'ala. Haknya Allah Ta'ala itu apa? Haknya Allah Ta'ala itu ya hak rububiyah, hak uluhiyah, dan hak dalam masalah asma wa sifat. Atau kalau di sini Syekh menyebutkan definisi tauhid dengan tauhid uluhiyah, ifradullah bil ibadah. Karena orang mereka telah menetapkan tauhid uluhiyah, dia otomatis sudah menetapkan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Kenapa demikian? Karena yang berat disembah itu yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Sehingga apabila seorang dia telah mengesahkan Allah dalam hal uluhiyah, secara otomatis pasti dia telah menetapkan dalam tauhid rububiyah dan tauhid ini asma wa sifat. Mustahil orang yang mereka telah menetapkan atau telah mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah sementara dia belum meyakini tentang atau belum menetapkan tentang rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian beliau menegaskan bahwa tauhid yang merupakan ifradullah bil ibadah ini adalah huwa dinur rasul. Ini adalah agamanya para rasul, para utusan Allah SWT, yang Allah mengutus para utusan kepada kita sekalian. Dari awal utusan sampai akhir utusan, semua agama mereka adalah agama tauhid. Mereka semuanya mendakwakan ini tauhid. Ada ayat-ayat yang sifatnya umum dan ada ayat-ayat yang sifatnya rinci. Ayat yang sifatnya umum contohnya umpamanya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Ini sifatnya umum. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul, yang setiap rasul itu suruhannya adalah an ibudullah wajtanibut taghut. Hendaklah kalian menyembah Allah semata dan menjauhi taghut. An ibudullah wajtanibut taghut ini adalah seruan kepada tauhid. Sehingga ini adalah seruannya semua nabi dan rasul tanpa kecuali. Kemudian Allah juga sebutkan secara rinci tentang dakwah para nabi Allah alaihissalatu wassalam, untuk menunjukkan bahwasanya betul-betul setiap nabi dan rasul mereka mendakwakan yakni tauhid, kalimat la ilaha illallah, ajakan untuk hanya menyembah kepada Allah dan meninggalkan yakni tauhid. Ini adalah ajarannya semua nabi dan rasul. Kemudian beliau sebutkan rasul yang pertama adalah Nabi Allah Nuh, rasul yang diutus Allah saat di tengah-tengah umat ini atau tengah manusia terjadi kesyirikan. Kesyirikan pertama adalah terjadi pada zaman kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalam, sehingga dikatakan Nuh adalah rasul pertama karena beliau diutus oleh Allah untuk menghadapi kaum yang menyimpang dari masalah akidah tauhid, itu kesyirikan. Dan kesyirikan pertama terjadi pada kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalam, dan pintu yang mengantarkan terjatuh dalam kesyirikan adalah pintu ghulu. Sedangkan akhir daripada Rasul adalah Rasulullah Muhammad SAW, yang beliau diutus oleh Allah di tengah-tengah kaum atau di tengah kaumnya yang mereka itu punya amalan macam-macam ibadah. Mereka berhaji, talbiyah, mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka bernadar, mereka juga berpuasa, mereka punya amalan ibadah yang lainnya. Yang menunjukkan mereka, kalau kita bilang sekarang ini ya religius, itu orang yang mereka punya keyakinan tentang Allah, dan mereka bahkan punya berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedatangan Rasulullah SAW itu untuk menghancurkan patung-patung. Beliau hancurkan patung-patung. Penghancuran patung bisa maknanya adalah hissi, yaitu makna fisik, di mana saat itu di sekitar Ka'bah ada 360 patung. Dan termasuk adalah patung-patung yang masuk ke Jazirah Arab, patung-patung yang ada pada zaman kaumnya Nabiullah Nuh, ini Wa, Suwad, Yaghus, Ya'uq, Nasran. Ini patung yang juga ini ada di Arab.
atau terbawa ke Jazirah Arab, dan kemudian terus berkembang menjadi sangat banyak. Setiap orang hampir memiliki patung-patung, sampai sekitar Ka'bah itu berkembang sampai 360-an patung, dan api hancur ke semuanya sambil mengucapkan firman Allah Ta'ala, ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Kemudian Nabi SAW juga, atau makna kassara bukan sekedar menghancurkan patung, tapi juga maknawi adalah menghancurkan atau mematahkan berala-berala dari hati manusia, sehingga betul-betul hati manusia bersih dari kesyirikan, penyembahan kepada yaitu berhala, menuju kepada tauhidullah, hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hakikat kesyirikan orang-orang Quraisy adalah, atau lalu beliau sebutkan tentang kondisi masyarakat Quraisy yang dihadapi oleh Rasulullah SAW itu, telah kita sebutkan tadi. Yang pertama, mereka adalah kaum yang meyakini tentang rububiyah Allah Ta'ala. Kaum yang mereka meyakini tentang rububiyah Allah Ta'ala, meyakini tentang Allah itu sang pencipta, Allah itu sang pemberi rezeki, Allah itu yang menghidupkan, yang mematikan, Allah itu yang mengatur alam semesta. Tentang rububiyah seperti ini mereka punya keyakinan, atau mereka yakinkan tentang Allah Ta'ala. Mereka itu mereka berkeyakinan itu adalah Allah Ta'ala. Sehingga mereka masyarakat yang punya keyakinan tentang rububiyah Allah Ta'ala secara umum demikian. Kemudian beliau bawakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka punya keyakinan rububiyah Allah Ta'ala, seperti dalam surat Yunus ayat yang ke-31, kemudian surat Al-Mu'minun 84 sampai 89. Ini semuanya adalah ayat-ayat yang menjadi contoh bahwa orang-orang musyrikin Quraisy itu punya keyakinan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya mereka orang-orang yang punya keyakinan tentang rububiyah Allah Ta'ala, bahkan mereka adalah orang-orang yang juga memiliki berbagai macam amalan ibadah. Mereka berhaji, mereka tawaf, mereka talbiyah, mereka doa. Bahkan ketika mereka dalam kondisi yang sangat genting, doa mereka dia tuluskan kepada Allah Ta'ala, dia murnikan kepada Allah Ta'ala. Mereka juga berpuasa, mereka bernadar. Ini semuanya adalah ada amalan pada orang-orang Quraisy. Dan lalu kemudian pertanyaannya, kalau mereka itu meyakini Allah dan mereka itu yaitu memiliki berbagai macam amal ibadah kepada Allah Ta'ala, lalu di mana letak kesyirikan orang-orang Quraisy itu di mana? Letak kesyirikan mereka, penyembahan mereka kepada para sembahan mereka itu bukan karena keyakinan tentang rububiyah berkaitan dengan apa yang mereka sembah. Tapi yang mereka sembah itu statusnya adalah mereka jadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka mengatakan mana butum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Tidaklah mereka menyembah kepada sembahan mereka itu kecuali dalam rangka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Sehingga status yang mereka sembah itu adalah menjadi perantara dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mereka yakini sesembahan mereka itu punya rububiyah yang menciptakan, menghidupkan, mengatur alam semesta, sama sekali tidak. Dan keyakinan mereka bahwasanya para sembahan mereka itu adalah haula syufa'una indallah. Mereka itu menegaskan keyakinannya tentang para sembahan mereka. Mereka adalah para pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti harus kita pahami. Ini adalah muhkam, perkara-perkara muhkam, perkara-perkara ini yang paten yang mesti kita pahami tentang kondisi masyarakat yaitu Quraisy. Akan tapi mereka kalau diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu mereka nggak mau, mereka menolak. Karena mereka tahu persis bahwa kalimat la ilaha illallah itu artinya harus meninggalkan semua yang mereka sembah selain Allah tadi. Sehingga ilah dalam pandangan mereka adalah apa yang mereka jadikan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu ilah. Apa yang mereka jadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, walaupun mereka tidak meyakini tentang rububiyahnya para sembahan tersebut, maka itulah ilah.
yang mereka ilahkan, yang kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka tahu ini harus ditinggalkan semuanya, harus dibubarkan semuanya. Yang ini yang mereka nggak mau. Maka mereka menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini dirasa sebagai sebuah keyakinan agama ini yang aneh. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian beliau menjelaskan tentang perbandingan antara masyarakat kita kaum muslimin secara umum, kebanyakan muslimin dan musyrikin pada zaman Nabi SAW, bahwa ternyata orang-orang musyrikin zaman Nabi lebih paham tentang kalimat la ilaha illallah dibandingkan dengan kebanyakan kaum muslimin yang sekarang rata-rata mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Muslimin zaman kita sekarang ini, di antara letak kejahilan mereka tentang kalimat la ilaha illallah, yang pertama, mereka sangka bahwa kalimat la ilaha illallah sekedar hanya ucapan lisan. Sudah cukup dengan mengucapkan kalimat lisannya. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia menjadi muslim, kemudian jaminan jannah. Tentu kalau hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu telah cukup dan memasukkan dia ke surga, maka orang-orang musyrikin Quraisy, maka orang-orang munafikin tentu akan menjadi muslim yang dijamin jannah. Tetapi orang munafik, apa kata Allah? Innal munafiqina fi dzarkil asfal minan nar. Orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Walaupun mereka mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena yang dituntut bukan sekedar ucapan semata. Ini yang pertama, mereka sangka bahwasanya cukup dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, sebagian muslimin mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan tidak tahu maknanya, dan tanpa paham tentang maknanya, sehingga antara ucapan dengan perbuatan mereka menjadi jelek atau menjadi berbeda. Ucapannya, kalimat lisannya la ilaha illallah, prakteknya adalah ini banyaknya ilah sembah selain Allah. Sehingga selain mereka menyembah Allah, mereka juga ke Nyaro Kidul, mereka juga ke Mbah Petruk, mereka juga ke demit-demit, mereka juga ke tempat-tempat yang mereka anggap keramat, mereka ke dukun, mereka pakai jimat-jimat, dan seterusnya. Ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Sehingga yang seperti ini terjadi karena ketidakfahaman mereka tentang kalimat la ilaha illallah. Kemudian sebagian mereka, atau yang ketiga di antara ketidaktahuan, kebodohan kaum muslimin terhadap kalimat la ilaha illallah adalah mereka sangka makna kalimat la ilaha illallah itu bermakna rububiyah. Sehingga la ilaha illallah diartikan dengan tidak ada sang pencipta kecuali Allah Ta'ala. Ini adalah makna-makna rububiyah seperti ini. Kalau seandainya kalimat la ilaha illallah itu artinya tidak ada sang pencipta kecuali Allah Ta'ala, maka ini saya orang Quraisy itu sudah menerima kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka sudah berkeyakinan bahwasanya Allah itu Al-Khaliq, sang pencipta. Tetapi pada kenyataannya orang-orang Quraisy mereka menolak. Mereka yaitu menentang kalimat la ilaha illallah, padahal mereka telah mengakui Allah sebagai sang Khaliq, sang pencipta. Ini menunjukkan bahwasanya makna kalimat la ilaha illallah bukan la khaliqa illallah, tapi adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Kemudian beliau mengingatkan pada kita, ketika Anda telah mengetahui bagaimana besarnya kedudukan tauhid yang merupakan dakwah para nabi dan para rasul tanpa kecuali, dan tauhid ini merupakan betul-betul penentu perbedaan antara muwahhidin dan musyrikin. Dan kemudian tauhid ini atau la ilaha illallah ini ternyata banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak paham tentang kalimat la ilaha illallah, atau dia memahami dengan pemahaman yang salah. Maka apabila Anda melihat kenyataan seperti itu, banyaknya juga kaum muslimin yang praktek-prakteknya bertauhid itu banyak yang salah, banyak yang keliru, lalu Anda difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kalimat la ilaha illallah, maka
Anda layak untuk, yaitu memiliki dua hal, memberikan faedah kepada kita untuk memiliki dua perkara. Yang pertama, ini al-farhu bifadlillah, bergembira dengan rahmat Allah Ta'ala. Karena ketika kita difahamkan Allah tentang kalimat la ilaha illallah, ini artinya ini rahmat atau keutamaan yang sangat besar. Di mana banyak manusia yang mereka terhalang dari kefahaman terhadap kalimat la ilaha illallah, sedangkan kalimat ini kalimat mendasar yang paling menentukan dalam kehidupan keagamaan seorang muslim. Yang kedua, yaitu hendaknya terpupuk dalam diri kita al-khauf, perasaan takut yang sangat besar tentang apabila kita terjatuh dalam kesyirikan tanpa ini sadar. Seandainya kita betul-betul tidak paham tentang hakikat ini tauhid, karena sangat memungkinkan atau tidak mustahil orang-orang yang mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadat ini terjebak dalam perbuatan syirik kalau mereka tidak betul paham tentang masalah hakikat tauhid dan syirik. Buktinya adalah pada zamannya Nabiullah Musa, di mana Bani Israel di antara mereka ada yang meminta kepada Nabiullah Musa untuk yaitu dibuatkan sembahan, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihatun. Ya Musa, buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan. Kata Nabi Allah Musa, qala innakum qaumun tajahalun, kalian ini memang kaum yang bodoh. Sehingga kebodohan mereka hampir-hampir menjerumuskan mereka dalam perbuatan syirkun akbar. Ini kenyataan yang sejarah yang telah ada. Sangat tidak mustahil kalau ada orang-orang yang mereka mengucapkan kalimat syahadat dan kemudian mereka terjerumus dalam perbuatan syirik karena tidak kefahamnya, tidak tahunya. Yang kedua, contohnya adalah ini Abu Waqid Al-Laythi, seorang sahabat pemula yang baru masuk Islam, yang ketika diajak Nabi ke perang Hunain, maka mereka hampir terjerumus dalam perbuatan syirik dengan meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami dzatu anwat sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat. Ini adalah permintaan kesyirikan kepada Nabi. Dzatu anwat, pohon tempat orang-orang musyrikin beriktikaf, menggantungkan senjata mereka untuk bertabaruk, ngalap berkah. Nabi katakan, ini inna sunan, Allahu Akbar, inna sunan, qultum kama qalat Bani Israil Musa. Allahu Akbar, yang kamu minta ini tradisi orang musyrik, dan itu seperti ucapan Bani Israil kepada Nabi Musa alaihissalam yang meminta kepada Musa untuk dibuatkan ilah. Ini adalah kenyataan. Oleh karena itulah, setiap kita ada rasa kekhawatiran terjerumus dalam perbuatan kesyirikan yang bahayanya sangat banyak yang telah kita ketahui semuanya. Di antaranya adalah ayat yang sangat masyhur, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa kesyirikan, dan Allah dengan kehendaknya akan mengampunkan dosa selain perbuatan syirik. Dan syirik itu lain asrakta la yahbatan amaluk, kalau Anda lakukan akan bisa menghancurkan seluruh perbuatan amal ini Anda. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita selanjutnya, ketahuilah bahwa setiap orang yang berjalan di atas tauhid itu akan Allah hadapkan dengan a'da. Allah akan hadapkan dengan para musuh. Dari para nabiullah sampai terus para pewarisnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Demikianlah kami jadikan di antara para nabi itu, yakni musuh, para musuh. Para musuh-musuh dari kalangan mujrimin. Dalam ayat yang lainnya, yakni aduwan minasyayatinil insi wal jinni, dari kalangan syaitan, manusia dan jin. Yang para syaitan ini, manusia dan jin ini, yuhi ba'dhum ila ba'dhin zurfal qali ghurura. Mereka saling mewahyukan satu dengan yang lainnya dengan ungkapan-ungkapan yang sangat indah, tapi penuh dengan tipuan. Itulah diantaranya syubhat-syubhat yang dilontarkan para syaitan minal insi wal jinni. Senjatanya adalah ini dua. Ini wakafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Musuh itu untuk menghancurkan kaum muslimin dengan dua cara.
Yang satu menghancurkan secara fisik. Ini adalah yang terjadi pada perang militer, itu al-ghazwul askari, perang militer, sasarannya adalah hancurnya fisik, sehingga dihancurkannya ini fisik. Yang kedua, al-ghazwul fikri, perang pemikiran, yang menjadi sasaran kehancuran adalah yaitu pemikiran, sehingga hancur pemikirannya, rusak pemikirannya. Kuncinya ada pada dua pula. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Rabbmu sebagai pemberi pembimbing, petunjuk, memberikan petunjuk, dan sebagai penolong. Barang siapa yang hatinya betul-betul bersandar kepada Allah, dia menjadi ahli tauhid, jiwanya betul-betul bersandar kepada Allah, dia semakin menyempurnakan pengabdian dan tawakalnya kepada Allah, Allah yang akan memberikan penolongan, Allah yang akan memberikan pertolongan. Wa haqqan alaina nasrul mu'minin, dan itulah menjadi kewajiban Allah untuk memberikan pembelaan kepada kaum mukminin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami Allah yang akan menolong para rasul kami dan para utusan kami, para rasul kami dan para kaum mukminin di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Kaum mukminin akan dalam pertolongan Allah sebagaimana Allah memenangkan kaum mukminin di perang Badar. Ini dari sisi yakni menghadapi secara fisik, yakni musuh-musuh yang mereka akan menghancurkan yakni Islam dan kaum muslimin. Kemudian kalau kita betul-betul bersandar kepada Allah, senantiasa mengikuti bimbingan Allah, yakni kitab dan sunnah yang diajarkan oleh Allah lewat Rasulnya, maka mereka akan kandas dalam merusak yakni kita. Mereka telah mengerahkan segala daya dan upaya untuk menyesatkan dan menghalang kita dari jalan Allah Ta'ala. Bahkan mereka telah kerahkan segala kekuatan mereka, termasuk harta mereka, untuk mereka belanjakan dalam rangka menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu dia menginfakkan, membelanjakan, menganggarkan harta benda mereka dalam rangka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul memang lakukan pembiayaan untuk membiayai program-program yang akan bisa menjadi penghalang atau menghalangi dari jalan Allah Ta'ala. Akan mereka biayai berapa program atau berapa yakni biaya dari proyek-proyek syaitaniyah untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala. Sayunfikuna, mereka pasti akan menginfakkan harta mereka itu untuk melakukannya itu. Tapi mereka akan menyesal, akan dikejari kegagalan mereka dalam upaya menghancurkan kaum muslimin. Selama muslimin mengikuti petunjuk Allah Ta'ala, kata Allah, wa kaifa takfuruna billah wa kaifa takfuruna wa tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa may yatasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Bagaimana kalian akan bisa dikafirkan oleh mereka, sedangkan kalian senantiasa dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah SAW. Artinya selama kalian senantiasa berinteraksi dengan Quran, senantiasa dekat dengan sunnah Nabi, dan terus mengikuti bimbingannya, wa may ya'tasim billah, barang siapa yang betul-betul berpegang teguh dengan Allah, dengan bimbingan Allah, dengan tali agama Allah, maka dia senantiasa akan terbimbing di atas siratal mustaqim. Kuncinya di situ. Sehingga sehebat apapun syaitan berusaha untuk menyesatkan manusia, maka akan kandas mereka selama kita betul-betul bersandar kepada Allah secara ini batin dan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang beliau ingatkan adalah keberadaan para musuh. Yang para musuh ini memiliki tirabat, memiliki banyak bantahan-bantahan terhadap kebenaran. Mereka memiliki banyak syubhat-syubhat untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT. Yang diperlukan adalah yakni kesiapan seorang ahli tauhid menghadapi para musuhnya dengan kesiapan ilmu dan hati mereka yang bersandar kepada Allah Ta'ala. Yang Allah jamin, wa inna jundana laumul ghalibun, pasukan kami pasti menang. Ini para tentara-tentara kami ini pasti menang. Yang dikhawatirkan itu adalah ini al-khawfu wa innamal khawfu alal muwahhid
alladzi yasluqu tariq wa laysa ma'hu silah. Yang dikhawatirkan itu orang yang ahli tauhid yang tidak berbekal ilmu. Ahli tauhid yang tidak berbekal ilmu. Ini yang dikhawatirkan, sehingga dia akan gampang ditelan atau gampang disikat oleh para setan, para iblis, karena mereka tidak berbekal ilmu. Maka para muwahhidun atau para muwahhidin itu paling minimalnya adalah mereka senantiasa belajar sebagai bekal mereka untuk benar-benar menghadapi orang-orang musyrikin. Dan Al-Quran sebaik-baik ini untuk membantah para musuh yang ada, yang Allah katakan wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah para musuh-musuh itu mendatangkan cara untuk mendebat kebenaran, untuk menghalangi kebenaran. Pasti Allah akan datangkan kebenaran yang lebih baik tafsirnya untuk menghancurkan kebatilan itu. Pasti begitu. Sehingga kalau kita betul-betul paham Al-Quran, belajar Quran, kita akan benar-benar aman dari upaya pengkafiran orang-orang kafir, pemurtadan atau penyesatan para ahlul batil, karena Allah akan jaga kita dengan senantiasa betul kita lurus di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, siap untuk membantah semua upaya penyesatan yang mereka lakukan. Kemudian sekarang ketika para musuh-musuh itu mereka melemparkan berbagai macam cara untuk menyesatkan manusia dengan berbagai macam syubhat-syubhat, lah bagaimana cara kita membantah? Maka telah kita sampaikan bahwa cara membantah para penyesat ahlul bid'ah yang mereka melemparkan syubhat-syubhat itu dengan dua cara. Yang pertama dengan cara ijmalan, dengan cara global. Yang kedua dengan cara rinci, tafsil. Dengan cara global, bagaimana caranya? Caranya kita benar-benar senantiasa mendahulukan yang muhkam dan mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Ini adalah patokan utama. Ini betul-betul kita berpatokan dengan yang muhkam dan mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Ini adalah patokan kita dalam membantah, yaitu syubhat. Kalau kita tidak paham tentang rincian bantahannya terhadap berbagai macam syubhat-syubhat tersebut, maka kita harus paham, yaitu cara membantah secara global dengan cara berpegang teguh dengan ayat-ayat yang muhkam, dan kemudian tidak usah melirik dengan yang mutasyabih yang mereka bawakan. Kalau Anda tidak paham apa yang mereka maksudkan dengan ayat atau hadis yang mereka bawakan tersebut ketika bertentangan dengan yang muhkam. Yang muhkam ini ada dalam masalah akidah, adalah masalah ahkam, dan telah kita contohkan diantaranya muhkam dalam masalah akidah contohnya adalah, yaitu fala tad'u ma'allahi ahadan, bahwa kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah siapapun. Ini muhkam, baik itu malaikat atau nabi atau wali atau siapapun, kita nggak boleh berdoa kepada mereka. Ini muhkam. Kemudian yang muhkam juga adalah orang-orang musyrikin Quraisy yang diperangi Rasulullah SAW itu, mereka meyakini tentang rububiyah Allah Ta'ala. Mereka meyakini tentang rububiyah Allah Ta'ala, dan mereka ini juga memiliki berbagai macam amal ibadah. Kemudian yang muhkam pada mereka itu bahwasanya letak kesyirikan mereka itu ada pada menjadikan makhluk sebagai perantara dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dan keyakinan mereka bahwa mereka adalah para pemberi syafaat di sisi Allah Ta'ala. Ini muhkam. Sehingga kalau mereka datang itu membawakan syubhat bahwa bolehnya berdoa kepada para wali dengan membawa berbagai macam syubhat, maka cukup Anda bantah dengan yang muhkam, bahwa yang muhkam seperti ini. Adapun Anda yang Anda bawakan tentang apa yang Anda bawakan itu, maka saya nggak paham. Dan tidak mungkin antara ayat Allah yang satu dengan yang lainnya bertentangan. Tidak akan mungkin bertentangan antara ini ayat dengan hadis Nabi SAW. Sehingga karena Ahlussunnah diajarkan untuk memberikan yang mutasawif pada yang muhkam, dan tidak akan mungkin dan tidak akan mungkin bertentangan antara ayat dengan hadis atau ayat dengan ayat yang lainnya. Itu adalah perkara yang sangat muhkam. Sehingga ketika Anda tidak paham tentang syubhat mereka, maka bantahlah dengan cara global seperti itu, bahwa
yang muhkam, Anda kembalikan kepada yang muhkam begini, maka tidak mungkin akan ada ayat atau hadis yang membatalkan perkara yang muhkam tersebut. Ini adalah jawaban yang sangat sederhana berkaitan dengan yang muhkam. Dan orang yang mereka bermain dengan ayat mutasyabihat, ada orang yang mereka dikatakan Allah al-Sikh. Orang yang mereka itu terancam, atau orang mereka hatinya itu ada alamat kesesatan. Dan antum mengingatkan kepada mereka itu, jangan sampai Anda masuk di dalam apa yang dikhawatirkan oleh Nabi, bahwasanya yang bermain dengan mutasyabihat adalah mereka al-Sikh. Ini yang pertama. Yang kedua, bantahan-bantahan secara rinci adalah membantah setiap syubhat yang mereka bawakan. Kita telah melewati insyaallah 3 syubhat terbesar. 3 atau 2 yang sudah kemarin kita pelajari. Syubhat pertama, ucapan mereka, nahnu la nusyriku billah, kami tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat pertama ini. Kami tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kami ini bersyahadat bahwasanya tidak bersaksi bahwasanya Allah tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah saja. Tidak sekutu bagi Allah taala. Muhammad adalah utusan Allah. Yang juga Muhammad tidak menguasai tentang dirinya manfaat maupun mudarat. Lebih-lebih Syekh Abdul Qadir Jailani, ini kalimatnya bagus-bagus seperti ini. Tapi kemudian dia katakan, walakin ana mutnibun, tapi kami ini orang yang berdosa, berlepotan dengan dosa. Wasalihuna lahum jahun indallah, orang saleh itu ini memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa atlubu minallahi bihim, dan aku meminta kepada Allah melalui yaitu orang-orang saleh tersebut. Ini syubhatnya itu. Syubhatnya, kami tidak menyekutukan Allah. Bahkan kami ini orang-orang yang mengakui tentang berkeyakinan tentang Allah sang pencipta. Kemudian juga kami bahkan kami yakini juga Rasulullah pun nggak bisa apa-apa, apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi kami ada orang berdosa, mereka orang suci, kami minta kepada Allah yaitu melalui mereka. Bagaimana jawabannya? Jawabannya beliau katakan, ini fajawibhu bima taqaddam. Jawablah seperti yang telah berlalu, bahwasanya orang-orang yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang diperangi Rasulullah SAW itu mereka juga berkeyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kita sebutkan tentang hal yang muhkam berkaitan dengan kondisi orang musyrikin. Orang-orang musyrikin itu mereka meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala seperti keyakinan kamu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu letak syiriknya itu bukan pada mereka meyakini tentang rububiyah pada teman-teman mereka. Letak syirik mereka itu adalah menjadikan mereka sebagai perantara untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan mereka para pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jawabannya. Dengan demikian, kamu dengan mereka nggak beda, sama persis. Apa yang Anda lakukan ini sama persis dengan perbuatan orang-orang musyrikin Quraisy. Ini syubhat yang pertama. Jelaskan tentang kondisi orang-orang Quraisy, bagaimana mereka itu, letak syirik mereka itu di mana. Kemudian mereka punya keyakinan apa tentang Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang mereka yakini tentang berhala-berhala mereka itu. Maka faham tentang kondisi syiriknya orang Quraisy, maka bisa membantah dan menjawab syubhat yang pertama ini. Mereka merasa tidak menyekutukan Allah, tapi mereka punya keyakinan pula bahwasanya para wali ini punya kedudukan di sisi Allah Ta'ala, dan mereka meminta kepada Allah melalui perantara para wali ini. Maka terangkan bahwa keyakinan Anda ini persis keyakinan musyrikin Quraisy juga seperti itu. Mereka sama dengan Anda, punya keyakinan tentang Allah, bahwasanya Allah itu sang pemilik rububiyah yang mencipta, yang menghidupkan segala macamnya. Kemudian para makhluk itu nggak punya kemanfaatan, kemudaratan. Tapi letak syiriknya mereka itu di mana? Letak syiriknya mereka itu menjadikan para perantara makhluk tersebut sebagai perantara untuk mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini sebagai pemberi syafaat.
sehingga mereka melakukan penyembahan atau mereka melakukan doa-doa permintaan kepada para perantara tersebut untuk mengantarkan kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama, ini syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua, haula'il ayat nazalat fiman ya'budul asnam, kata dia. Ayat-ayat yang kamu bawakan itu adalah turun pada orang menyembah berhala. Ayat-ayat yang kamu bawakan itu untuk menyirik-nyirikan kami ini, ayat itu adalah untuk para penyembah berhala. Bagaimana kamu samakan orang-orang saleh dengan berhala? Atau bagaimana kamu jadikan para nabi dan para nabi itu sebagai berhala? Bagaimana jawabnya? Jawabnya seperti yang telah berlalu juga. Yang telah juga beliau antarkan dalam muqaddimah, mengantarkan kita untuk memahami hakikat, yaitu tauhid. Jawabannya adalah, yaitu bahwa orang-orang kafir Quraisy itu meyakini dan menyaksikan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu ketika menyembah para sembahnya itu tidak berkeyakinan sama sekali tentang rububiyah para sembah itu. Tapi statusnya sebagai perantara untuk mendapatkan, untuk menjadi perantara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan syafaat yang mereka inginkan. Kalau kalian ingin membedakan, kalau mereka ingin membedakan antara syiriknya orang Quraisy dengan syiriknya mereka, yang mereka datangi adalah para wali atau para nabi, sehingga mereka tidak mau disamakan antara para wali dan para nabi dengan berhala yang mereka sembah, maka terangkan tentang apa jenis-jenis berhala yang disembah oleh orang musyrikin yang diperangi oleh nabi. Terangkan pada mereka. Ketika Rasulullah SAW hidup di tengah-tengah bangsa Arab, para penyembah berhala itu apa saja yang mereka sembah? Apa saja yang mereka sembah? Sesembahan mereka itu macam-macam. Di antara mereka ada yang menyembah patung dan batu. Dan patung dan batu ini pun sesungguhnya juga sekedar simbol pengejauhan dari arwah suci yang mereka sembah. Kata kayak umpamanya patung Lata. Lata diantaranya adalah terambil dari kata Lata Yalutu. Dulu adalah orang saleh atau orang yang baik yang suka mengadun gandum untuk dibagikan kepada jamaah haji. Ketika matinya mereka kemudian jadikan kuburannya sebagai tempat ngalah berkah. Sehingga apa yang mereka wujudkan dalam bentuk benda itu, patung atau batu, ini pengejauhan daripada arwah suci yang mereka sembah. Kemudian mereka bukan hanya menyembah patung batu seperti itu atau pohon, tapi ada yang mereka menyembah nabi, ada yang menyembah orang saleh, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, menyembah bintang. Seperti yang beliau bawakan tentang nas-nas berkaitan dengan ini sembahan yang mereka sembah. Ada yang menyembah orang-orang saleh, seperti dalam surat Al-Isra ayat 57. Ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyum aqrab. Ayat ini bicara tentang ini adanya jin muslim yang disembah oleh manusia, yang dulu adalah dia jin yang disembah, kemudian jinnya masuk Islam, para penyembahnya juga nggak tahu, dan mereka terus menyembah. Jin muslim ini sendiri mencari amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menyembah kepada ini jin muslim. Kemudian di antara mereka ada yang menyembah kepada Nabiullah Isa, nabi. Orang-orang Nasrani menyembah Nabiullah Isa alaihissalam dan diperangi oleh Nabi sallallahu. Di antara mereka ada yang menyembah kepada malaikat. Sebagian bangsa Arab menyembah malaikat. Dan bahkan mereka mengatakan pula malaikat adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fenomena yang mereka sembah. Sehingga kalau mereka ingin membedakan antara syiriknya mereka dengan syiriknya orang Quraisy, ketahuilah bahwasanya orang Quraisy itu atau musyrikin pada zaman itu bukan hanya menyembah para patung. Ada yang menyembah kepada nabi, ada yang menyembah orang-orang saleh,
Sehingga kalau sekarang Anda mendatangi para wali, orang-orang saleh, lalu minta-minta kepada para wali sebagai perantara untuk mengangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sama persis dengan orang-orang musyrikin pada zaman itu. Atau Anda menyembah nabi, maka di zaman itu yang menyembah nabi. Semuanya dimasukkan dalam bab kategori mereka adalah musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak sama dengan, gak berbeda dengan syiriknya orang-orang musyrikin pada zaman itu. Kemudian syubhat yang ketiga, dan disimpulkan oleh beliau di syubhat yang kedua ini, setelah beliau memaparkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang sembahan mereka itu macam-macam, ada patung, ada pohon, ada bebatuan, ada nabi, ada wali, dan semisalnya. A'arafta annallaha kaffara man qasadal asnam wa kaffara aidan man qasadas salihin wa qatalahum Rasulullah sallam. Katakan pada mereka, apakah sekarang kamu sudah tahu bahwa Allah mengkafirkan orang yang mereka itu memaksudkan kepada patung-patung, berhala-berhala, dan mengkafirkan orang mereka menunjukkan ibadahnya kepada para berhala, dan mengkafirkan pula orang mereka memaksudkan ibadahnya kepada orang-orang saleh. Semua mereka diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak dibeda-bedakan oleh Nabi. Sehingga itu semuanya adalah bentuk kesyirikan yang diperangi Nabi tanpa dibeda-bedakan apapun yang mereka sembah. Karena yang namanya syirik itu bukan jenis apa yang disembah, tetapi semua bentuk pemalingan ibadah kepada selain Allah itulah syirik. Syirik itu adalah pemalingan ibadah atau dakwatu ghairi ma'ah, di mana seorang dia beribadah kepada Allah dan beribadah pula kepada selain Allah Ta'ala. Sehingga apapun yang dia palingkan pada makhluk dari jenis ibadah itulah syirik. Tidak pandang bulu apakah yang dia tuju itulah malaikat atau nabi atau wali atau pohon atau batu atau yang semisalnya, maka tidak pandang bulu, semua seperti ini bentuknya adalah yakni kesyirikan dan diperangi oleh Rasulullah SAW. Karena yang diinginkan dalam agama kita adalah pemurnian ibadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Syubhat yang ketiga, bahwasanya kata orang Quraisy, kata orang musyrikin, bahwa orang-orang kafir itu al-kufar yuriduna minhum. Orang-orang kafir itu menginginkan dari para sembahnya itu. Sedangkan kami bersyahadat bahwasanya Allah An-Nafi, Ad-Dhar, Al-Mudabbir, kami tidak menginginkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Was-salihuna laisa lahum minal amri syai', dan orang saleh itu tidak punya sedikit pun urusan dalam perkara ini. Walakin aqsuduhum, tetapi aku memaksudkan kepada orang-orang saleh itu, arju minallahi syafa'atahum, aku berharap syafaat mereka di sisi Allah Ta'ala. Intinya mereka bahwasanya mengapa melakukan ini, meminta kepada para wali, meminta kepada para nabi, meminta kepada orang-orang saleh. Mereka bukan punya keyakinan yang aneh-aneh tentang para wali orang saleh. Keyakinan mereka hanyalah mereka itu yang akan menjadi para pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan mereka adalah akan memberikan syafaat di sisi Allah Ta'ala, sehingga mereka mendatangi kuburan para wali, meminta kepada mereka agar mereka itu nanti diberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jawablah kepada mereka itu, terangkan kepada mereka itu bahwa qaulul kuffar sawa'un bisawa. Perkataan orang kafir dengan perkataan kami itu persis plek sama. Mereka itu bagaimana Allah terangkan, wa ya'buduna ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Orang-orang musyrikin Quraisy itu menyembah berhala-berhala yang mereka yakini benar-benar tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak madarat. Itu keyakinan mereka tentang para berhala mereka itu. Itu akidah mereka tentang para berhala mereka seperti itu. Wa ya'buduna ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaqulun, apa yang menjadi keyakinan mereka pula tentang berhala itu, wa yaqulun haula syufa'auna indallah. Mereka itu para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dibantah oleh Allah tentang masalah ini tersebut.
Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu ma fis samawati wala fil ardi. Apa kamu ingin memberitahukan kepada Allah yang Allah tidak tahu tentang apa yang di langit dan di bumi? Mereka mengadakan keyakinan baru, yaitu mereka menyembah para sembahan itu dengan keyakinan mereka memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa yang ada pada orang-orang kafir Quraisy, sehingga syubhat mereka, perkataan mereka, kata beliau, perkataan Anda itu dengan orang kafir Quraisy persis sama. Plek, nggak ada bedanya, ini sama sekali. Sampaikan ayat yang berkaitan dengan ini hakikat penyembahan orang-orang kafir Quraisy terhadap berhala-berhala mereka. Mereka itu mana abudum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, dan mereka juga haulai syafa'una indallah. Ini ayat yang harus Anda fahami baik-baik. Maka beliau katakan wa'lam anna hadhihi syubah ats-tsalath hiya akbaru ma indahum. Ketahuilah 3 syubhat ini adalah syubhat terbesar yang ada pada mereka. Fa idza arafta anna Allah waddaha lana fi kitabih, kalau Anda telah mengetahui Allah telah menjelaskan kepada kita dalam kitabnya, fa fahimtaha fahman jayyidan, Anda akan paham dengan pemahaman yang baik, pemahaman yang bagus. Fama ba'da aisaru minha, adapun syubhat-syubhat setelahnya itu lebih gampang dibandingkan dengan syubhat yang tadi. Sekarang kita masuk pada syubhat yang keempat. Silakan baca, Reno. Antum belum dihidupkan mic. Iya, silakan baca. Ya, syubhat yang keempat. Iya, fa'in qala. Fa'in qala ana la a'budu ila Allah wa hadzal li'istija'u ila sharihina wa du'ahuhum laisa bi'ibadatin fakullahu anta tukhiru anna Allah farada alaika ikhlasul ibadatillahi ibadatillahi wa huwa haqquhu alaika fa iza qala na'am fakul lahu bayin li hadzal ladzi farada alaika wa alladzi furida alaika ibadati lillahi alaika wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wahdahu wa huwa haqquhul alaika wa ikkana la ya'riful ibadata wala an wa'aha fayanha lahu biqaulika qala Allah ta'ala ud'u rabbakum tadurru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadina. Ya, lanjutkan Kevin. Dilanjutkan Kevin. Nah, Kevin. Halo, Kevin. Ada nggak Kevin? Adnan lanjutkan. Ya, antum baca lanjutnya. فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله فلا بد أن يقول نعم والدعاء مخ العبادة فقل له إذا أقررت أنها عبادة لله ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره فلا بد أن يقول نعم فقل له إذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة فلا بد أن يقول نعم. Ya, Pandu lanjutkan.
qul lahu fa in naharta limakhluqin nabiyyin aw jinni aw ghairihima hal asrafta fi hadhihi al-ibadati ghairallah fala budda ay yukira wa yaqula na'am wa qul lahu aidan al-musyrikuna alladzina nazala fihimul qur'anu hal kanu ya'buduna al-malaikata was-salihina wallata wa ghaira dzalik fala budda ay yaqula na'am. Ya, Cahyo lanjutkan. Cahyo. Ya Ustaz. Silakan dilanjutkan. Faqul lahu wal kanat ibad wa qul lahu aidan al musyrikuna alladzina Enggak, antum enggak. Terus. Ya terus enggak apa-apa terus. Ya terus. Ya Ustaz. Ya lanjut. Budun malaikata wasolihina wal lata wa ghairu zalika para bukan yakulla nam fakulla wa hal kanat ibadatuhum iyahum ila fid Doa. wal zabhi wa iltijai wa nahwi dalik. Terus? Lanjut. Halo? Jaringannya gimana? Lagi mengonekkan lagi, Ustaz. Hah? Tadi kayak terputus, nggak tahu jaringannya tiba-tiba lagi mengonekkan lagi sekarang. Lagi menyambungkan lagi. Ya sekarang kita lihat, nggak masuk? Belum, Ustaz. Udah, ya. Sekarang kita lihat syubhat yang keempat ini. Syubhat yang keempat, ini perkataan mereka. Fa in qala, kalau mereka mengatakan, ana la a'budu illallah. Antum semua ikhwan, kalau mereka mengatakan saya ini tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala, saya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hadzal iltija'u ila salihin, dan bersandar kepada orang-orang saleh, wa du'a'uhum, dan meminta kepada orang-orang saleh, laisa bi ibadatin, ini bukan ibadah. Sehingga berangkat dari sinilah mereka mengatakan ketidakfahaman mereka tentang ibadah, di mana iltija, bersandar kepada orang saleh, meminta kepada orang saleh, ini dianggap bukan ibadah. Makanya mereka tidak merasa musyrik dengan perbuatan mereka mendatangi kuburan, meminta-minta kepada kuburan. Itu tidak mereka anggap musyrik karena mereka anggap itu bukan ibadah. Maka beliau memberikan jawaban dari beberapa sisi. Faqul lahu, katakan pada mereka, yang pertama, anta tuqirru anna Allah faradha 'alaika al-ikhlasal ibadah lillah wa huwa haqqu 'alaik fa idza qala na'am. Pertama, tanyakan kepada mereka, Anda menetapkan enggak? Anta tuqirru, Anda telah menetapkan annallaha faradha 'alaika ikhlasal ibadah. Allah telah mewajibkan pada Anda untuk memurnikan ibadah lillahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa haqqu 'alaika, dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah adalah kewajiban Anda, kewajiban kita kepada Allah Ta'ala.
beliau membimbing para kita, yang pertama kali perlu Anda tegaskan pada orang tersebut, Anda menetapkan bahwasanya Allah mewajibkan kewajiban memurnikan ibadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bukankah Anda berkeyakinan bahwasanya Allah mewajibkan kepada kita semuanya untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini sepakat enggak? Kalau mereka bilang na'am, iya, sepakat. Bahwasanya Allah mewajibkan kita untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Sehingga Anda sampaikan tentang kewajiban memurnikan ibadah kepada Allah taala. Kalau perlu Anda sampaikan ayatnya, sampaikan hadisnya, bagaimana kita tertuntut untuk memurnikan ibadah kepada Allah, tidak boleh menyekutukan Allah sama sekali. Ini pertama. Yang kedua, kalau dia sudah mengakui tentang kewajiban mengikhlaskan ibadah kepada Allah, faqul lahu bayyin li hadzal ladzi furida 'alaika wa huwa ikhlasul ibadah lillahi wahdah wa huwa haqquhu 'alaik. Terangkan kepadaku tentang apa yang dimaksudkan dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini adalah Anda tanyakan pada dia, antum faham enggak yang dimaksudkan dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah taala? Coba terangkan kepada saya bagaimana yang namanya kewajiban mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau Anda sudah sama-sama tahu, sepakat bahwasanya Allah mewajibkan kita mengikhlaskan ibadah, sekarang terangkan kepada saya apa yang dimaksud dengan mengikhlaskan ibadah. Apa yang dimaksud dengan memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Fa in kana la ya'rif. Kalau ternyata dia tidak tahu, fa in kana la ya'riful ibadah wala anwa'aha. Kalau ternyata dia tidak faham tentang hakikat ibadah dan pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fabayyinha lahu, maka terangkan kepada dia biqaulika, dengan ucapan engkau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Serulah Allah dengan penuh tadarru, dedeple, penuh dengan sikap berserah diri kepada Allah dan penuh dengan rasa takut. Jadi, pertama, Anda ajak dia untuk faham bahwasanya dia meyakini tentang wajibnya kita memurnikan ibadah kepada Allah taala. Yang kedua, ini terangkan pada dia atau tanyakan pada dia, terangkan kepadaku apa itu maksud memurnikan ibadah. Sebagaimana telah kita fahami, ibadah adalah sebuah ungkapan, ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Yang namanya ibadah itu adalah yaitu sebuah nama yang mencakup semua perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Itulah ibadah. Semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang terangkan kepada mereka kalau dia ternyata nggak paham tentang hakikat memurnikan ibadah dengan membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, ud'u rabbakum. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian. Berdoa kepada Allah taala adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Karena berarti doa itu adalah dicintai Allah karena diperintahkan Allah taala. Sehingga dengan ayat ini maka terangkan pada dia, bukankah bahwasanya ibadah itu, berdoa itu merupakan ibadah kepada Allah taala? Fa idza alam tau bihada, kalau kamu sudah sampaikan hal itu kepada dia, faqul lahu hal alimta hadhi ibadatun lillah. Dengan ayat ini tadi,
kamu sekarang tahu bahwa doa ini adalah ibadah kepada Allah, ibadah yang wajib ditujukan kepada Allah Ta'ala. Sekarang sudah tahu nggak kamu bahwa doa itu adalah ibadah yang wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia mengatakan na'am, iya, saya sudah tahu sekarang dengan ayat tadi bahwa doa itu merupakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Wa doa umuhul ibadah, bahkan terangkan pada dia doa ini adalah intisarinya ibadah. Intisarinya ibadah. Otaknya ibadah adalah doa. Di mana dengan doa itu seorang hamba dia betul-betul menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjutkan penjelasan Anda, fakullahu, katakan pada dia, idza aqrarta anna ibadatun, kalau kamu sudah mengakui bahwasanya doa itu merupakan ibadah, wa da'awtallaha lailan wa naharan, sedangkan kamu siang malam siang berdoa kepada Allah, khaufan wa tama'an, dengan penuh rasa takut dan harap, thumma da'awta fi tilkal hajah, lalu bersama itu kamu pun juga berdoa nabiyan kepada nabi, au ghairahu, atau kepada yang lainnya, nabi, orang saleh atau malaikat atau yang lainnya. Hal asyrakta fi ibadatillahi ghairahu, bukankah dengan cara seperti itu Anda telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Ini saya menjelaskan dengan menggiring, yakni pemahaman dia sedikit demi sedikit sampai dia betul-betul faham dan mengakui bahwa doa itu adalah ibadah. Sehingga kalau seandainya dia berdoa kepada Allah, lalu dia berdoa kepada selain Allah, bukankah berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Fala budda ayyaqul na'am, pasti dia akan mengatakan tentu iya. Ini adalah beliau berikan contoh yang pertama tentang masalah ini penjelasan doa. Beliau hadirkan contoh yang lain lagi. Faida alim tabi qaulillahi ta'ala. Sekarang contoh lagi, Anda sekarang mengetahui firman Allah Ta'ala, fasalli rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Allah dan sembelihlah korban untuk Allah Ta'ala. Wa ta'tallaha wa nahartalah, kamu mentaati Allah dan kamu menyembelih korban untuk Allah Ta'ala. Hal hadza ibadatun, bukankah korban itu adalah ibadah kepada Allah Ta'ala? Fala budda ayyaqula na'am, pasti mereka mengatakan iya. Menyembelih adalah ini ibadah. Katakan pada dia, fa inna harta li makhluqin nabiyyin aw jinniyin aw ghairihima, kalau kamu menyembelih untuk makhluk, baik itu untuk nabi atau untuk jin atau yang lain-lainnya, hal asrakta fi hadhil ibadah ghairallah, bukankah berarti kamu telah menyekutukan Allah dalam masalah ibadah ini kepada selain Allah? Fala buta ayyuqirra wa yaqul na'am, pasti dia akan mengakui dan kemudian mengatakan na'am, iya. Ini adalah apa yang beliau sampaikan. Gimana? Kenapa? Jaringannya tadi putus.
Kita lanjutkan. Anda beri contoh satu tadi, pertama doa, kedua adalah ini menyembelih. Yang kedua adalah menyembelih, sehingga dia akan tahu bahwasanya apa yang dilakukan adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqul lahu aidan, maka katakan pada dia pula, al musyrikun alladzina nazala fihimul Qur'an. Orang-orang musyrik yang Al-Qur'an turun kepada mereka, hal kanu ya'budunal malaikata wasolihina wallata wa ghaira dzalik. Bukankah orang-orang musyrik yang Al-Quran turun kepada mereka, ini orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW itu, bukankah mereka ada orang-orang menyembah malaikat, orang-orang saleh, Lata dan yang lain-lainnya? Falabuda yaqul, pasti mereka akan mengatakan, na'am, iya. Bahwasanya mereka adalah menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah orang-orang saleh, Lata, Uzza dan semisalnya. Faqul lahu, katakan pada dia, wa hal kanat ibadatum iyyahum illa fi du'a wa dzabhi wal iltija wa nahwi dzalik. Bukankah bentuk ibadah mereka kepada sembahan mereka itu bentuknya adalah doa, menyembelih, iltija, bersandar pada mereka dan yang lain-lainnya. Wa illa fa muqirruna annahum abidu wa tahta qahri. Kalau bukan ini yang dimaksudkan dengan ibadah mereka kepada para sembahan mereka itu, sehingga mereka dimusyrikkan oleh Allah, dikafirkan Allah, mereka itu keyakinannya tentang tentang Allah Ta'ala, mereka meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi mereka itu dimusyrikkan atau dikafirkan karena kesyirikannya itu dengan sebab karena mereka berdoa kepada Lata, Uzza, Manat, malaikat, nabi, wali dan semisalnya. Karena mereka beriltija, bersandar, menyandarkan diri kepada mereka, berlindung kepada mereka. Karena mereka itu meminta syafaat kepada mereka. Bukankah syirik mereka dalam bentuk seperti itu? Mereka berdoa kepada nabi, wali, malaikat, Lata, Uzza, Manat. Mereka iltija kepada mereka, mereka minta syafaat. Bukan itu bentuk kesyirikan mereka? Kalau soal keyakinan tentang rububiyah, mereka telah meyakini tentang Allah Ta'ala. Wa annallaha huwallazi yudabbirul amra, dan mereka juga meyakini Allah lah yang mengurus segala urusan yang ada. Walakin da'awuhum wal taja'u ilaihim lil jahi wasyafa'ah. Tetapi mereka berdoa kepada para nabi, para wali, orang saleh, malaikat, Lata, Uzza, dan beriltija pada mereka. Ini adalah lil jah wa syafa'ah, disebabkan mereka meyakini mereka itu punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu yakini mereka akan memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza dhahirun jiddan, ini sangat nampak jelas sekali tentang kesyirikan yang ada pada mereka. Bentuk syiriknya mereka seperti itu. Dan apa yang Anda lakukan bukankah persis sama seperti perbuatan mereka? Ini syubhat yang keempat. Faham, ikhwan? Faham nggak? Coba antum ulangi bagaimana? Bagaimana bentuk syubhat mereka dan bagaimana jawabannya? Syubhatnya berlindung dan berdoa kepada orang-orang soleh yang mereka yakini itu bukan ibadah. Iya, terus ini syubhat mereka. Sehingga mereka ketika berdoa pada ini wali-wali dan semisalnya itu, mereka anggap ini bukan musyrik karena ini bukan ibadah. Ini syubhatnya mereka begitu. Terus jawabannya bagaimana? Kemudian ditanya apakah berdoa kepada Yafi, gimana? Antum gimana? Jawabannya bagaimana? Jawabannya ya ini tanyakan kepada mereka apa itu ibadah. Yang pertama, tanyakan kepada mereka, tegaskan dulu pada mereka, bukankah mengikhlaskan ibadah itu kewajiban kita kepada Allah Ta'ala? Ini adalah harus disepakati dulu. Apakah mereka memahami bahwasanya mengikhlaskan ibadah adalah kewajiban kita kepada Allah Ta'ala? Ini pertama. Kalau mereka sudah mengakui hal itu,
Yang kedua, tanyakan pada dia, faham nggak apa yang dimaksudkan dengan memurnikan ibadah? Apa yang dimaksudkan dengan memurnikan ibadah? Kalau ternyata dia nggak paham, terangkan kepada dia apa itu hakikat ibadah. Jelaskan apa itu ibadah. Terangkan apa itu ibadah. Ibadah itu adalah mewujudkan semua yang Allah cintai dan Allah ridhai. Yang kita ini tujukan hanya kepada Allah Ta'ala. Ibadah itu adalah yaitu mewujudkan semua perkara yang dicintai dan Allah ridhai. Kemudian Anda kasih contoh bentuk ibadah. Ini doa dengan ayat yang tadi dibacakan pada Anda. Ud'u rabbakum. Serulah Rabb kalian. Di sini Allah memerintahkan kita menyuruh Allah, artinya suruh berdoa kepada Allah. Yang menunjukkan doa ini adalah ibadah. Kenapa doa ibadah dari ayat itu, ikhwan? Kenapa doa itu ibadah dari ayat tersebut? Karena Allah perintahkan perkara yang dicintai. Hah? Karena termasuk perkara yang dicintai. Ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Rabb kalian. Di ayat ini maka kita tahu bahwasanya doa itu adalah ibadah. Kenapa? Sesuatu yang dicintai Allah Ta'ala. Dari mana Anda tahu bahwa itu dicintai Allah Ta'ala? Ya, karena diperintahkan Allah Ta'ala. Apakah setiap yang diperintahkan Allah itu adalah dicintai oleh Allah Ta'ala? Apakah setiap yang dicintai Allah itu diperintahkan? Apakah setiap yang diperintahkan Allah itu dicintai Allah Ta'ala? Gimana? Apakah setiap yang diperintahkan Allah dicintai Allah Ta'ala? Ya. Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang tidak Allah cintai. Sehingga doa adalah ibadah. Kalau begitu, doa wajib untuk dimurnikan kepada Allah Ta'ala. Maka beliau giring pada ini kefahaman mereka. Kalau sekarang kamu berdoa kepada Allah siang malam dengan khusyuk, meminta dengan penuh harapan, lalu saat itu pula Anda juga meminta kepada malaikat, kepada nabi, kepada wali, bukankah berarti kamu musyrik, menyekutukan Allah Ta'ala? Pasti dia akan mengatakan iya. Maka beri contoh yang pertama itu. Kedua contoh masalah yakni menyembelih. Bahwa saya menyembelih juga hanya untuk Allah Ta'ala, sehingga barang siapa yang memberikan sembelihnya kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam perbuatan yaitu kesyirikan. Kemudian terangkan pada mereka, bukankah syiriknya orang musyrikin zaman dulu itu bukan karena mereka berkeyakinan tentang rububiyah atas sesembahan mereka? Bukankah kesyirikan orang zaman dulu itu bukan karena mereka meyakini rububiyah atas sembahan mereka? Tetapi bukankah syiriknya mereka itu karena urusan doa, urusan bersandar, urusan meminta syafaat? Kalau mereka mengakui iya, maka dia telah paham bahwa berdoa kepada selain Allah itulah hakikat syirik yang mereka telah lakukan, dan dia akan paham perbuatan dia berdoa kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Paham? Paham nggak? Paham? Coba. Setelah diberikan contoh ibadah, maka Subatnya apa subatnya? Subatnya bahwa berdoa kepada orang-orang soleh bukanlah ibadah. Ya, sehingga mereka pede aja minta pada wali itu nggak musyrik gitu loh. Sehingga ya pede-pede aja minta pada wali itu nggak musyrik. Karena mereka yakin doa ini bukan ibadah. Karena keyakinan saya Allah yang menentukan segala-galanya itu. Dia minta kepada wali-wali ini bukan ibadah itu. Tapi harapannya adalah wali ini menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, memberi menjadi syafaat di sisi Allah Ta'ala, dan seterusnya. Terus bagaimana menjawabnya? Menerangkan bahwasanya orang musyrik kafir Quraisy dulu. Jawabannya dituntun dari awal. Yang pertama yaitu ajak dia untuk sepakat bahwasanya memurnikan ibadah kepada Allah adalah kewajiban kita kepada Allah Ta'ala. Ini tadi beliau telah mengiring kita ke situ. Ini pertama. Kalau mereka sepakat dan mereka sudah paham, yang kedua, ini fahamkan pula kepada dia atau terangkan kepada dia atau tanyakan pada dia apa yang dimaksud dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala.
Dia suruh terangkan. Kalau dia nggak paham, antum terangkan. Kemudian yang ketiga, Anda beri contoh untuk meyakinkan bahwasanya doa ini ibadah. Contoh ayat yang telah tadi beliau saya sampaikan untuk meyakinkan bahwa doa itu ibadah. Sehingga kalau berdoa kepada selain Allah, maka akan terjatuh dalam perbuatan syirik. Kemudian yang keempat, Anda tegaskan tentang kesyirikan orang-orang musyrikin di zaman turunnya Quran, itu bukan karena mereka itu meyakini sesembahan-sembahan yang mereka sembah itu yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, tapi kan mereka urusan musyrikin itu karena urusan doa, iltija, kemudian syafaat dan semisalnya. Sehingga ketika mereka telah paham ini, maka dia akan paham bahwasanya doa kepada selain Allah adalah musyrik. Paham? Paham nggak paham? Sudah gitulah. Nanti antum ulangi lagi, antum merojaah lagi. Ini adalah penting untuk ini betul-betul supaya kita ini paham tentang hakikat ini tauhid dan syirik. Syubhat mereka itu yang keempat ini kan sudah lebih ringan dibandingkan dengan yang pertama, kedua, ketiga. Maka dikatakan beliau, syubhat yang pertama, kedua, ketiga adalah syubhat terbesar dan beliau telah mengajarkan kepada kita pada muqaddimah sebelum masuk pada beberapa syubhat yang dilontarkan oleh kaum musyrikin. Sehingga ketika datang syubhat seperti itu, kita akan sudah sangat jelas bagaimana cara menjawab syubhat-syubhat ini tersebut. Sampai sini dulu ikhwan, ada pertanyaan? Iya. Silakan. Semoga Allah menjaga Ustaz serta keluarga. Saya ingin bertanya Ustaz, kan atas izin Allah kita telah memahami hakikat kesyirikan serta ibadah. Lalu bagaimana Ustaz jika kita menemukan orang-orang terdekat kita, misalnya keluarga yang berbuat kesyirikan, kita ingin menjelaskan kepada mereka namun kita tidak hafal dalilnya, apakah kita cukup mengingkari dengan hati atau kita berkewajiban mengingkari dengan lisan? Ya, kalau soal tidak hafal dalilnya, pertama kita sampaikan dulu kepada atau kita bisa dialog ringan dengan keluarga kita tentang kesalahan apa yang mereka lakukan itu. Ya kalau kita mau istilahnya mau sengaja dialog, ya kita bisa bawakan artikelnya, bisa bawakan pembahasannya atau fotokopiannya, sehingga bisa kita sampaikan kepada ini beliau menjelaskan tentang hakikat yaitu kesyirikan yang sedang terjadi. Umpamanya berdoa kepada kuburan-kuburan para wali, pembahasannya bisa difotokopikan. Kalau kita hafal dalilnya, sampaikan suruh baca sendiri ayatnya, hadisnya, perkataan para ulama, sehingga mereka paling enggak akan mengetahui dasar-dasar apa yang kita sampaikan itu semuanya dengan dalilnya. Nanti mungkin antum bisa jelaskan lebih gamblang lagi dengan diskusi atau dengan dialog yang apa yang harus Anda lebih jelaskan pada ini mereka. Dan itu termasuk syubhat yang memang banyak mengitari sekitar masyarakat kita, sehingga perlu ada penjelasan yang segamblang-gamblangnya berkaitan dengan hakikat ini tauhid dan syirik. Makanya maka kita dituntut juga untuk yaitu betul-betul ya bisa membawakan dalilnya, karena setiap perbuatan ini berkaitan dengan ini dalil yang harus betul-betul kita yakini. Ya kalau kita bisa pelan-pelan menjelaskan kepada keluarga ini tentang hakikat perbuatan syirik, itu adalah jasa yang sangat besar dan hadiah yang terbesar untuk keluarga kita, sehingga mereka tertuntun kepada hidayah itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan harta yang kita berikan kepada keluarga gitu kita. Dan itu membutuhkan ekstra tentunya dalam hal menjelaskan kesabaran kita, interaksi kita dengan keluarga, sehingga betul-betul membutuhkan ketulusan kita dalam membimbing keluarga untuk faham tentang ini sunnah. Adapun mendapatkan penentangan, perdebatan, kemudian reaksi, hal yang wajar, Nabi aja mendapatkan itu semuanya. Maka membutuhkan kesabaran dan terus berusaha untuk menegakkan dakwah ilallah berkaitan dengan masalah urusan tauhid tersebut. Ya bisa difotokopikan atau di-downloadkan lewat internet atau dicarikan artikel supaya dibaca sehingga lebih sistematis dan lebih akurat dalil-dalil yang bisa kita bawakan itu. Ya. Gimana? Gimana? Ada? Chatting. Oh Kevin, iya silakan Kevin.
Silahkan Kevin. Nggak keluar suaranya. Suaranya belum keluar. Keluar itu. Hah? Keluar Ustaz di sini. Keluar. Suara antum belum kedengaran. Kayaknya punya Ustaz nggak diaktifkan suaranya Ustaz ya? Punya saya. Yang saya mana? Yang aktif kan sejak tadi. Silakan Kevin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah merahmati Ustadz. Saya mau tanya Ustadz, apa itu definisi iltija? Iltiza ini bersandar. Bersandar atau seperti berlindung. Berlindung, tempat berlindung, sehingga dia berdoa meminta perlindungan, kayak istiadah, seperti istiadah. Seperti orang yaitu akan meminta perlindungan, istiadah, iltija. Hatinya bersandar kepada orang tersebut. Kalau kita iltija wajib kepada Allah Ta'ala. Ini bersandar kepada Allah Ta'ala. Karena Allah yang akan merantasi, mumpuni, mencukupi segala-galanya. Kayak semisal tawakal. Adapun orang-orang musyrikin iltijanya kepada para mayit. Ini kepada para mayit. Atau para wali-wali yang sudah wafat. Iltija itu artinya bersandar, berlindung kepada mereka. Bersandar. Berharap. Di balik itu keyakinan dia bahwasanya para wali-wali tersebut bisa memenuhi hajat-hajat kita untuk mengantarkan kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada? Ini Ustaz. Ustaz, izin bertanya Pak. Bagaimana sikap kita kalau misalnya ahlul syubhat ini mempunyai retorika yang lebih matang daripada kita gitu Ustaz. Karena pada umumnya yang kita temui sekarang itu mereka itu mempunyai dalil-dalil yang seakan-akan itu kuat dan mudah diterima masyarakat gitu Ustaz. Maksudnya bagaimana? Bagaimana menghadapi mereka itu atau bagaimana? Iya, bagaimana sikap kita ketika mereka... Ya, sikap kita jangan pernah mendengarkan ahlul bid'ah yang apalagi yang mereka pandai berretorika, karena ini akan sangat berbahaya. Sehingga ini kata para ulama ini bahwa al-qulubu dhaifah, hati itu lemah, wasyubhat qattafah, dan syubhat itu menyambar-nyambar, apalagi disampaikan oleh orang yang mereka pandai berretorika. Maka yang diajarkan para ulama, tinggalkan majelisnya ahlul bid'ah, jangan dengarkan perkataan mereka walaupun membawakan ayat maupun hadis, karena yang dikhawatirkan mereka akan menanamkan syubhat. Kita wajib untuk meninggalkannya, tidak mendengarkan perkataan mereka, karena menikmati syubhat mereka sama dengan yaitu menjadikan hati kita kayak tong sampah, kemasukan berbagai macam syubhat yang kita tidak bisa untuk menjawabnya. Adapun kalau kita tidak langsung dengar atau kita ibaratnya mendapatkan syubhat, ya kemudian segera kita obatkan kepada ahlinya, para ulama, orang-orang yang faham untuk bisa menyembuhkan syubhat tersebut, karena syubhat adalah keguncangan, penyakit yang mengganggu dalam jiwa kita. Maka harus kita segera hilangkan dari diri kita. Dengan kita tanya kepada para ulama, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada para ulama kalau kalian tidak mengetahui, dan jangan sampai kita sengaja untuk mendengarkan syubhatnya ahlus syubhat, menikmati syubhatnya ahlus syubhat. Tinggalkan orang-orang mereka sudah dikenal yaitu ahlus syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Gimana maksudnya? Iya, paham. Ya. Dari teman di Zoom atas nama Adnan Widodo bertanya. Iya, ada kan itu? Ya, dia bertanya chat tuh. Dia chat ya, pertanyaannya, berdoa kepada Allah itu semua doa yang dipanjatkan kepada Allah, termasuk doa untuk kemaslahatan dunia ya Ustaz? Doa kepada Allah. Ya, doa kepada Allah semua yang kita minta kepada Allah, semua yang kita butuhkan, urusan dunia, urusan akhirat, urusan kecil, urusan besar, semuanya berdoa kepada Allah, maka Allah semakin cinta kepada orang mereka, semakin berdoa kepada Allah Ta'ala. Doa ada dua, ada doa masalah, ada doa ibadah. Doa masalah, doa permintaan.
semua ungkapan lisan kita meminta kepada Allah, itu namanya doa masalah, doa ibadah, doa dalam bentuk ibadah, di mana semua ibadah kita hakikatnya merupakan doa. Salat kita, puasa kita, ibadah zakat kita, haji kita, hakikatnya merupakan doa. Doa masalah, doa permintaan ini boleh kita tujukan pada makhluk dengan 3 syarat. Makhluk ini hayun, hidup. Yang kedua, yakni hadirun, hadir, orangnya ada. Yang ketiga, qadirun, mampu. Maka ketika di luar 3 ini, maka tidak boleh kita meminta kepada makhluk. Dan asalnya juga secara umum meminta kepada makhluk itu dihindari karena akan menjatuhkan harga diri. Kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak terpaksa sekali, jangan sampai kita meminta kepada makhluk karena akan menjatuhkan harga diri kita. Kata Nabi, yakni wa'izzu, dan izzahnya seorang muslim adalah istighna'uhu 'anil nas, rasa tidak butuhnya kepada manusia, sehingga berusaha untuk mandiri mencukupi kebutuhan ini sendiri, sehingga dia punya izzah, punya harga diri berkaitan dengan kehidupannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bertanya lagi Ustaz. Bagaimana jika ada penuntut ilmu yang suka mendengarkan perkara syubhat Ustaz? Karena dengan alasan dia penasaran. Apakah itu Ya namanya dia menjadikan hatinya tong sampah. Nanti bingung sendiri dia ketika dapat syubhat, kemudian bingung, kemudian baru gelisah, baru kemudian cari-cari yang kira-kira bisa mengobati syubhatnya. Ya dia sama dengan menikmati kotoran. Dia berarti siap menikmati kotoran. Dan itu termasuk di antara kerusakan, yakni hati kita. Sudah tahu ahlu syubhat, maka dicari-cari. Mungkin ada syubhat baru lagi, pengen dengar, cari-cari syubhat. Sama dengan dia menyediakan hatinya sebagai tong sampah. Cukup, ikhwan. Kita cukup sekian, semoga manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan yang akan datang, syubhat yang ke-5. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.